Eh, Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman muda sudah memberi saya kepercayaan untuk bicara selaku apartemen di Manggarai Timur. Nah, dalam beberapa diskusi sebelumnya saya selalu ikutin, ada beberapa KE yang selalu intens ya. Kaino Samsu, Kai Gaudens, Kai Gusti Dawarja. Jadi selamat malam untuk Kai semua. Kalau bisa diizinkan untuk paparkan presentasi saya, Gira, bisa silakan nanti materi. Ya. Itu kayak sudah. Nah, ini judul materi saya, penetrasi Tiongkok di pasar Indonesia. Jadi judul ini saya ambil karena kita lagi membahas singa merah perusahaan Tiongkok. Mau nggak mau saya harus membahas ini. Lalu tema yang disodorkan saya, tema yang agak luas. Ini agak sulit ya, tema ekonomi politik. Jadi mau nggak mau harus melihat perspektif ekonomi global, lalu domestik, dan nanti akan mengerucut ke NTT dan Manggarai Timur. Nah, kalau bicara tentang ekonomi politik ini kan tema yang sangat sulit, tetapi kalau kita melihat penetrasi atau mengikuti betul sejarah-sejarah dari ekspansi perusahaan-perusahaan asing atau korporat asing ke tanah air, saya kira akan lebih mudah untuk memahami bagaimana ekonomi politik global, ekonomi politik Indonesia itu berpengaruh besar terhadap nanti akan berpengaruh terhadap proses investasi di Manggarai Timur. Nah, saya akan memulai di tataran global. Geopolitik global itu beberapa tahun belakang sudah berubah ya. Jadi dunia itu bukan lagi bersifat unipolar, tetapi sekarang sudah multipolar. Nah, kalau zaman dulu kita masih beranggapan bahwa investasi Amerika Serikat, investasi Jepang itu menjadi gravitasi ekonomi dunia. Begitupun Indonesia. Nah, memasuki tahun 2000-an itu sudah bergeser. Jadi itu bukan unipolar lagi, tetapi kita mulai bergeser ke multipolar. Jadi perekonomian negara-negara dunia itu sudah berkembang dengan sangat cepat. Kalau zaman dulu, karena saya ini dikhususkan untuk tema tambang, saya akan membatasi pada tambang minyak dan gas, tambang mineral, dan nanti akan mengerucut ke tambang semen ya. Nah, kalau zaman dulu kita menganggap bahwa ExxonMobil itu dari Amerika, Chevron itu sebagai raksasa di sektor minyak dan gas ya. Nah, sekarang sudah muncul pesaing-pesaingnya seperti ConocoPhillips, Total, Inpex Corporation dari Jepang, dan yang terbaru ada PetroChina, ada Sinopec dan segala macamnya. Nah, ini menarik kalau kita melihat konstelasi ekonomi politik global. Nah, kalau kita lihat negara-negara Amerika Latin sekarang seperti Venezuela, Brasil itu beramai-ramai untuk melakukan gerakan afirmatif politik terhadap kapitalisme Amerika ya. Begitu juga Cina dengan perang dagang. Bahkan yang terbaru adalah bagaimana tiga sekawan Cina, Iran, Rusia itu bersatu kompak untuk melakukan penetrasi di pasar minyak ya. Jadi produksi minyak dari dua sekawan Amerika dengan Arab Saudi yang begitu kuat di pasar sampai 12,5 juta barel per hari, itu mampu diimbangi oleh tiga sekawan ini, China, Iran dengan Rusia. Ini mau menunjukkan bahwa apa? Bahwa kekuatan ekonomi politik dunia itu sudah bergeser. Jadi titik gravitasi ekonomi dunia bukan hanya Amerika, tetapi juga ada Cina, ada Jepang, ada Prancis, dan segala macamnya. Nah, kita mau masuk ke Indonesia ini teman-teman. Investasi asing pertama di Indonesia itu sudah masuk jauh sebelum sebelum tahun 74. Tetapi saya mulai ke titik tahun 74. Kenapa saya mulai? Karena pada tahun 74, teman-teman gerakan mahasiswa, orang-orang yang sering melakukan gerakan harus tahu. Tanggal 15 Januari 1974, itu ada gerakan yang sangat besar melawan sebuah rezim, yaitu gerakan Malari, yaitu istilah Malari. Nah,
pada tanggal 15 Januari itu Perdana Menteri Jepang si Tanaka Kakui waktu itu berkunjung ke tanah air. Nah, pada saat itu mahasiswa melakukan protes terhadap rejim. Dan benar, setelah itu kecurigaan para mahasiswa dan para aktivis itu benar, karena 2 tahun setelah itu investasi dari perusahaan-perusahaan besar itu mulai berekspansi di tanah air. Nah, tahun 76 Jepang mulai membawa investasi yang sangat besar lewat PT Indonesia Asan Alumina yang sekarang sudah diambil oleh BUMN. Nah, itu adalah titik awal investasi Jepang yang terbesar di tanah air. Nah, PT Indonesia Asan Alumina itu memproduksi bauksit menjadi alumina ingot. Dan itu adalah salah satu perusahaan pabrik pembangunan smelter terbesar di Asia. Dan itu dioperatori oleh perusahaan Jepang. Dan pada tahun 2014 itu sudah diambil alih oleh BUMN ya. Nah, selain Inalum, ada lagi perusahaan Jepang yang lain yang masuk pada saat yang bersamaan. Ada Total dengan Inpex. Jadi 2 sekawan. Ini Jepang dengan Prancis yang masuk. Dia mau menguasai masuk ke blok Mahakam pada saat itu. Nah, blok Mahakam kita tahu teman-teman itu adalah salah satu blok minyak terbesar di tanah air ya. Nah, setelah blok Mahakam masuk, Inpex masuk di blok Mahakam, mulai masuk itu perusahaan-perusahaan minyak dari Amerika Serikat, Exxon dan Chevron. Nah, Exxon masuk ke blok Cepu bersama dengan Pertamina, lalu Chevron masuk ke blok Rokan. Nah, blok Rokan ini adalah salah satu blok minyak, lapangan minyak terbesar yang cukup memberi andil dan kontribusi besar bagi produksi minyak nasional ya. Dan itu dikuasai oleh Amerika. Nah, di sektor minyak dan gas, sebelum tahun-tahun 2010, itu dominasi Amerika Serikat, dominasi Jepang, dominasi Eropa itu sangat dominan. Tetapi memasuki tahun 2010, dominasi Amerika, dominasi Jepang itu sudah nggak dominan lagi dalam investasi dalam negeri. Nah, Cina itu sudah mulai masuk ke pasar domestik sejak tahun itu dan itu berlanjut sampai tahun sekarang ya. Nah, kalau teman-teman tolong Mira tunjukkan data. Halo? Halo, slide. Slide. Kita tunjukkan slide. Slide berikutnya. Nah, ini data yang cukup menunjukkan bahwa ekspor impor Indonesia Cina itu cukup tinggi. Dan ini mau menunjukkan bahwa dominasi Jepang, dominasi Amerika Serikat itu sudah digilas oleh dominasi Cina. Jadi nilai perdagangan ekspor impor kita ke Cina sangat tinggi. Kalau Cina lagi lesu, ekonomi Indonesia pasti ikut lesu. Ini kalau Indonesia mengalami defisit itu pasti ada faktor pemicunya. Pasti Cina pasti ikut-ikutan. Nah, berikut Mira. Nah, ini kalau mau melihat volume perdagangan Indonesia tahun 2005-2014. Indonesia Cina itu volume perdagangannya sampai 45,8 miliar dolar ya. Sementara di bawah itu ada Jepang 26,18, lalu Indonesia Amerika Serikat itu hampir separuh dari investasi Cina di Indonesia, sekitar 22,9 miliar dolar. Lalu dari defisit neraca perdagangan, teman-teman bisa lihat sendiri di tabel. 2005 itu defisit neraca perdagangan sangat besar, 591, lalu sampai tahun 2014 itu 14 miliar dolar. Itu mau menunjukkan apa teman-teman? Bahwa memang ketergantungan Indonesia pada Cina itu sangat besar. Di sektor minyak dan gas, dan begitu juga di sektor pertambangan. Kita mengetahui bahwa sejak tahun 2014, sejak periode awal pertama Pak Jokowi menjadi presiden, salah satu urusan yang paling menyita perhatian Pak Jokowi adalah urusan
defisit neraca perdagangan ya. Defisit neraca perdagangan ini paling besar disumbangkan oleh sektor minyak dan gas dan juga disumbangkan oleh sektor pertambangan. Nah, terus. Nah, ini kalau kita melihat. Nah, penetrasi Tiongkok ini di pasar tambang kita itu sangat dominan. Kalau teman-teman ke Sulawesi Tengah, ke Halmahera, itu dominasi perusahaan-perusahaan Cina itu sangat besar di sana. Itu bisa dilihat dari data, teman-teman bisa baca sendiri. Halmahera, Morowali, Kanowe, itu dan segala macamnya itu sudah dimonopoli oleh China. Dari 30 pembangunan smelter yang sudah digagas sejak 2014, itu 80% itu punya perusahaan Tiongkok. Ini Tiongkok masuk ke smelter nikel ya. Untuk smelter tembaga, Tiongkok belum masuk karena masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan tambang besar seperti ini. Pasar semen, penetrasi di pasar semen Indonesia ini, semen ini kan sejak zaman pasca reformasi sudah terjadi oligopoli orang bilang. Artinya monopoli dua perusahaan semen besar, PT Semen Indonesia dengan, atau orang bilang PT Semen Gresik dan Indosemen itu sangat dominan di pasar lokal ya. Itu artinya sebenarnya nilai plus, nilai positif bagi Indonesia. Karena semen itu mampu dikontrol oleh perusahaan BUMN. Jadi PT Semen Gresik itu di awal reformasi itu sudah melakukan konsolidasi. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintahan Megawati pada tahun 2004 yang sudah melakukan konsolidasi, akuisisi, merger terhadap beberapa perusahaan semen seperti Semen Tonasa, Semen Padang, itu disatukan dengan Semen Gresik. Dan baru-baru ini Semen Gresik sudah berhasil mengakuisisi Holcim, perusahaan dari Malaysia. Nah, PT Semen Gresik selama ini, atau orang bilang PT Semen Indonesia, dia menguasai pangsa pasar hampir 60% pangsa pasar di Indonesia Timur. Dan pangsa pasar Indonesia Timur agak susah dikontrol oleh perusahaan-perusahaan lokal seperti Boswa yang agak susah untuk bangkit. Nah, PT Indosemen dia masih dominan di Indonesia Barat ya. Tetapi memasuki tahun belakangan pasca otonomi daerah, karena daerah tidak bisa dikontrol, itu monopoli perusahaan-perusahaan semen BUMN mulai dipangkas. Dari perusahaan-perusahaan Cina, coba tampilkan lagi slide-nya. Di atas, masih di atas. Nah, kita lihat penetrasi perusahaan Tiongkok yang masuk ke pasar semen Indonesia. Ada Konsumen, Komindo Gemilang, ada Siam Semen, lalu Jinsu, dan nanti terakhir itu Singa Merah. Nah, 3 perusahaan semen ini, yang dari Cina ini, dia punya rencana untuk membangun pabrik di 3 daerah, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu nanti akan menambah kapasitas produksi semen sekitar 20 juta ton per tahun. Nah, dengan penambahan kapasitas semen 20 juta ton per tahun, itu artinya akan menambah surplus semen sekitar 45 juta ton per tahun sampai tahun 2024. Kalau ini nggak dikontrol atau nggak dimoratorium. Karena produksi semen nasional sekarang mulai tahun 2015 itu hanya sekitar 76 juta ton ya, tetapi sampai sekarang 2019 sudah 111,5 juta ton tahun 2019. Ini data dari Asosiasi Semen Indonesia. Lalu terjadi penurunan tabel konsumsi di beberapa pulau. Di Pulau Jawa itu turun 2,5%, lalu Sumatera itu turun 5,6%, Kalimantan 1,1%. Nah, Maluku dan Papua ini salah tadi, bukan 1,28, dia tumbuh 12,28%. Bali dan Nusa Tenggara dia tumbuh 1,3%. Nah, di Nusa Tenggara termasuk NTT sudah ada PT Semen Kupang dan juga ada Konsemen, meskipun lokasinya tidak berada di Kupang, tetapi dia melakukan distribusi dan melakukan penetrasi pasar di pasar NTT, pasar semen ya. Nah, kalau dilihat dari data yang disodorkan oleh PT Indosemen, coba lihat ke bawah. Jadi sebenarnya pasar semen NTT itu sudah cukup, karena selama ini kita tidak berwalahan dengan semen ya, karena produksi distribusi semen di Indonesia Timur termasuk NTT sudah mencapai 1,6 juta ton. Nah, kalau
gubernur atau wakil gubernur mengatakan bahwa kita lagi membutuhkan semen, saya kira ini alasan yang agak susah diterima ya. Bukan berarti kalau kita kekurangan semen, kita harus membangun pabrik semen. Itu alasan yang nggak masuk akal. Kalau kita membaca teori-teori besar seperti comparative advantage-nya David Ricardo, harus ada pertukaran di dalam pasar ya. Jadi dalam konteks pasar semen yang oversupply seperti ini, NTT tidak perlu membangun pabrik semen, tetapi dia bisa membeli semen dari daerah-daerah lain dengan harga yang sangat murah. Kalau saya nggak salah, Pak Jokowi sejak awal masa pemerintahnya tahun 2014, dia sudah menurunkan harga semen turun di 3.000 perak per sak ya. Nah, dengan cara seperti itu saya kira sangat penting bagi Pak Jokowi karena dia punya program proyek yang besar untuk menjalankan proyek infrastruktur publik di daerah-daerah tertinggal. Nah, kalau argumentasinya NTT butuh semen dan harus membangun pabrik semen, itu menurut saya nggak relevan dan nggak masuk akal. Nah, justru dengan adanya kehadiran perusahaan-perusahaan semen Cina, itu menurut saya sebenarnya negara punya keberpihakan, paling kurang memberi ruang kepada BUMN kita untuk berkembang. Karena penetrasi perusahaan-perusahaan Tiongkok ke seluruh dunia termasuk Cina itu tak terbendung. Maka perlu ada sebuah politik untuk bisa mendobrak kedaulatan sebuah negara. Ya. Nah, teman-teman nanti akan dilihat, saya kira untuk tambang ke bawah, Azira. Nah ini penerimaan negara dari tambang secara keseluruhan ini nggak besar ya, karena total IUP kita ada 12.000 IUP, tetapi PNBP-nya hanya kecil, sekitar 44,95 ya triliun, itu kecil sekali. Nah selama ini penerimaan terbesar dari tambang itu disumbangkan dari perusahaan-perusahaan besar yang konsensinya diberikan oleh pemerintah pusat. Ada Adaro Energi, dia menyumbang royalti sekitar 5,03 triliun. Ada KPC dan Arutmin, dia menyumbang royalti sekitar 2,03 triliun. Lalu ada Freeport dan Aman Mineral dan segala macamnya. Nah, sumbangan IUP kecil yang diberikan oleh bupati di daerah itu tidak terlalu signifikan untuk menambah atau mendongkrak penerimaan negara. Nah, setelah kita membaca seluruh data-data ini, kita akan memasuki sebuah ruang. Saya akan mencoba untuk mengiring teman-teman bahwa setelah kita mencermati penetrasi korporasi-korporasi global yang masuk ke perusahaan ke pasar domestik, saya kira perlu juga teman-teman untuk melihat bahwa korporasi-korporasi global itu datang pasti bukan datang dalam ruang yang hampa, ruang kosong. Korporasi global pasti punya politik korporasi, orang bilang. Kalau kita melihat survei control risk tahun 2014 ya, dia menemukan bahwa perusahaan asing itu kerap menggunakan tekanan politik dari negara asal untuk mendobrak negara-negara yang bandel. Lalu dari survei itu juga ditemukan sekitar 7,6 perusahaan Amerika Serikat dan Cina atau 9,2 dari Cina itu menggunakan tekanan politik dari negara asal, lalu menggunakan cara-cara korupsi. Nah, itu pertama politik yang dilakukan oleh korporasi. Lalu korporasi-korporasi asing itu tidak akan hadir di tanah air tanpa difasilitasi oleh negara. Jadi kita dengar banyak istilah yang ditulis dalam buku ya. Almarhum Ignaz Wibowo menyebut negara centeng, lalu David Thornton menyebut korporatokrasi. Jadi semua istilah-istilah itu menunjukkan bahwa negara yang memfasilitasi korporasi dan memberi jaminan yang lebih besar kepada korporasi itu akan cenderung merusak proses demokrasi. Jadi korporasi-korporasi asing menurut saya, kalau dari berbagai bacaan, mereka sebelum masuk ke tanah air pasti harus memahami baik informasi bagaimana kultur politik di Indonesia, bagaimana kultur politik di NTT, bagaimana kultur politik di Manggarai Timur. Nah, mereka sudah melakukan riset, bukan hanya melakukan riset pasar, tetapi pertama sekali adalah melihat bagaimana kultur politik. Apakah pemerintahnya mudah
dibeli dengan uang? Apakah aturan-aturannya mudah dibeli dengan uang? Apakah partai politiknya punya oposisi yang tegas? Lalu apakah pemerintah, gubernur dan bupatinya sangat mudah untuk dimanipulasi? Nah, semua itu menjadi bahan informasi bagi korporasi, bahan riset bagi korporasi asing untuk melakukan penetrasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa masuknya korporasi asing itu serentak membuat negara menjadi negara centeng, itu sebenarnya sangat masuk akal. Bahkan tesis yang orang bilang state capture itu pasti ada benarnya. Artinya itu adalah trik-trik dari korporasi untuk mengirim uang suap ke pejabat agar regulasi proses AMDAL itu dikeluarkan dengan cepat. Lalu selain melakukan difasilitasi oleh negara, korporasi juga melakukan riset. Jadi banyak informasi, banyak buku menyodorkan. David Harvey misalnya mengatakan ya dalam buku Enigma of Capitalism, korporasi-korporasi global sebelum datang ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, dia akan bertanya informasi detail bagaimana masyarakat sipil di sebuah negara atau sebuah daerah. Apakah masyarakat sipilnya keras, resisten terhadap korporasi atau bagaimana? Apakah gerejanya punya sikap yang tegas terhadap korporasi atau bagaimana? Kalau gerejanya mengambil jalan di tengah-tengah dan tidak mengambil jalan untuk berpihak ke rakyat, itu agak susah, pasti akan memudahkan dia untuk masuk. Lalu bagaimana mahasiswanya? Jadi semuanya akan diriset oleh korporasi supaya memudahkan mereka masuk. Lalu ini yang paling penting, dan ini tujuan saya untuk membahas apakah saya menolak tambang atau tidak. Dan banyak sekali argumentasi yang menurut saya, waktu saya belajar tambang pertama dulu, saya selalu mendengar argumentasi bahwa ngapain kalian menolak tambang? Kok emas atau cincin atau apa segala macam yang dipakai oleh pastor dan untuk perhiasan-perhiasan dalam gereja juga itu dibuat dari emas dan segala macamnya. Nah, ini menurut saya argumentasi para pemula. Saya waktu belajar tambang, argumentasinya seperti ini. Tetapi ketika saya menyaksikan langsung tambang dari Sabang sampai Merauke, saya menemukan satu hal, bahwa yang namanya korporasi asing atau korporasi global lokal, dia itu datang di negara atau sebuah daerah ketika daerah ini itu melimpah cadangan tambang atau cadangan semennya. Dia tidak akan masuk ke sebuah daerah kalau cadangannya tidak terlalu menjanjikan. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri. Saya membaca proposal, menurut saya itu bukan fakta itu hanya proposal yang sekarang bertebaran di publik yang dari Singa Merah itu. Ada misalnya cadangannya batu gamping ya 500 juta ton. Wah, itu itu bombastis sekali. Lalu 7 triliun dana investasi dan lapangan kerja cuma 400 dan 30% pekerja asing. Lalu kalau dihitung itu berarti cuma 280 orang pekerja Manggarai Timur. Dan sangat ironis ketika Bupati katakan bahwa ini investasi semen untuk bisa menambah lapangan kerja. Kok cuma 280 orang, lalu 7 triliun loh, coba bandingkan. Orang yang mengeluarkan dana investasi 7 triliun itu pasti pekerjaannya besar. Atau mungkin perusahaan Singa Merah itu sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 kali ya. Artinya nanti pekerja manusianya mungkin kecil, lalu seluruh pekerjaannya akan diambil alih oleh teknologi. Itu manusia dalam bacaan Marx ya, itu manusia mengalinasi diri dalam teknologi. Jadi apa yang bisa dilakukan manusia sudah diambil alih oleh teknologi. Itu berbahaya sebenarnya, karena kehilangan kesempatan lapangan kerja itu akan berbahaya, dan Manggarai Timur pasti akan kehilangan banyak kalau itu yang terjadi. Lalu klaim 500 juta ton itu nggak masuk akal menurut saya. Kalau 500 juta ton, kalau teman-teman lihat 500 juta ton kalau jadi ini teman-teman harus kritis ini. 500 juta ton umur cadangannya itu berarti ratusan tahun.
Tapi menurut saya bukan. Jadi mungkin seumuran periode kekuasaannya ini Pak Agas. Kalau dia 10 tahun, tetapi saya berdoa ya supaya jangan 10 tahun, 2 periode. 1 periode aja lah. Ya mungkin umur cadangannya 10 tahun. Kenapa saya bilang begitu? Jadi ada fakta teman-teman. Sebuah perusahaan tambang besar yang disebut yang orang sebut pertambangan Grasberg di Papua sekarang dikelola oleh miner kelas dunia, PT Freeport Indonesia, yang mampu untuk mengolah underground. Itu cadangan pembakaran emasnya nggak mencapai ratusan juta tahun. Pertama, Freeport mengolah pertambangan Erzberg. Jadi 11 gunung loh yang dihancurkan dan meninggalkan lubang menganga dari 14 gunung itu. Dan Freeport menambang di pegunungan Erzberg mulai dari tahun 71 sampai tahun 1988. Itu nggak sampai 20 tahun umur keekonomian dari pertambangan Erzberg. Tetapi dia menghancurkan 11 pegunungan. Setelah habis seluruh cadangan pembakaran emas di Erzberg, dia berpindah ke pertambangan Grasberg tahun 1988 sampai tahun 2019. Itu berapa tahun rentangnya? Teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, sejak tahun 1988, Freeport sudah menyodorkan supaya menandatangani kontrak karya kedua. Karena dia sudah melihat bahwa cadangan di Grasberg itu sangat besar. Nah, tahun 1988, Freeport mulai menambang di pertambangan open pit di Grasberg. Dan cadangan tembaga dan emas di tambang yang sangat besar itu sudah habis, teman-teman. Jadi sudah, dalam istilah orang tambang, sudah mencapai titik puncak produksi. Jadi tidak heran kalau tahun 2019, 2018 pendapatan Freeport landai, produksinya cenderung di bawah 120.000 per hari. Itu karena apa? Karena cadangan tembaga dan emasnya sudah habis, karena sudah dikeruk habis dan meninggalkan lubang yang sangat mengangkat teman-teman ke Timika dan Papua, ke Tembagapura, teman-teman bisa lihat. Nah, tahun 2020 dan 2021 Freeport sudah berpindah, jadi sudah dua loh, dari Erzberg dan dari Grasberg. Nah, ini yang ketiga sudah mendapat persetujuan dari pemerintah. Nah, yang ketiga dia masuk ke underground. Nah, tambang underground itu dalam perkiraan kasar Freeport itu dana investasinya mencapai 20 miliar dolar. Itu dana yang sangat besar. Dana 20 miliar dolar itu sama dengan investasinya Inpex Corporation yang punya Jepang di Blok Masela, sekitar 300-an triliun. Jadi negara nggak punya, perusahaan-perusahaan lokal nggak punya dana yang sebesar itu, apalagi Singa Merah, perusahaan yang kecil begitu ya. Nah, 20 miliar dolar. Nah, masa cadangan dalam perkiraan Freeport itu dia menambang di underground sekitar 500 km. Itu masa cadangan keekonomian tambang itu hanya tahun 2041. Itu makanya Freeport sepakat memperpanjang kontrak sampai tahun 2041. Nah, nanti setelah tahun 2041, tambang underground yang dalam perkiraan akan habis tahun 2041 dan nanti akan berlanjut namanya kucing liar, dan itu perkiraannya sampai tahun 2065 sampai atau 2070-an. Itu dalam perkiraan Freeport. Itu artinya apa? Jadi ekonomi kita sekarang yang bergantung kepada Freeport sekitar 94% sampai 34%, itu pasca pertambangan Freeport pasti akan mengalami gejolak sosial politik yang sangat besar. Apalagi persiapan terhadap lahan pertanian, kalau kita lihat Timika ya, sampai sekarang itu belum apa-apa. Jadi yang paling penting dipikirkan di pertambangan adalah bagaimana masa depan daerah pasca tambang. Itu satu contoh yang mau saya tunjuk ke teman-teman, bahwa tambang itu harus kita tolak. Lalu contoh yang kedua ada Newmont Nusa Tenggara. Jadi Newmont Nusa Tenggara itu adalah perusahaan Kanada yang masuk ke Sumbawa Barat pada tahun 1988. Dan tahun 1990-an Newmont mulai melakukan eksplorasi di tambang batu hijau.
Nah, tahun 1991 Newmont mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto untuk menambang di Sumbawa Barat. Nah, dalam proses penambangan Newmont adalah sebuah korporasi tembaga dan emas kedua terbesar setelah Freeport. Dan itu adalah salah satu perusahaan yang cukup menjanjikan pada tahun-tahun 2015 ke bawah, karena cadangannya cukup lumayan. Tetapi memasuki tahun 2016, semua cadangan di Sumba yang sekarang ditambang oleh Aman Mineral di pertambangan batu hijau itu mengalami titik puncak produksi seperti yang dialami di pertambangan Grasberg, di pertambangan Erzberg, dan nanti akan berlanjut di pertambangan underground. Nah, teman-teman di Sumbawa Barat sekarang banyak mengeluh. Banyak yang saya wawancara di sana, Thomas, pada saat tambang Newmont ini, Sumbawa Batu Hijau ini dikontrol oleh Newmont, pekerja-pekerja diberi upah yang sangat mengikuti standar perusahaan-perusahaan asing, sangat menjanjikan. Lalu masyarakat di sekitar juga seperti yang Om Levi bilang tadi, lumayan lah untuk sementara bisa sejahtera. Tetapi setelah pasca kepergian Newmont, karena sekarang tambang itu cadangannya cukup kecil, para pekerja sangat banyak yang mengeluh karena gaji mereka sangat kecil, lalu masyarakat juga tidak diperhatikan. Lalu itu mau menunjukkan apa, teman-teman? Umur cadangan tambang itu tidak terlalu panjang. Sementara Republik itu berumur ratusan tahun, bahkan seumur hidup loh. Nah, masih ada contoh lagi. Vale, sekarang dia menambang di Sorowako, Sulawesi Selatan. Nah, tambang Vale sekarang itu salah satu menjadi role model di tambang nikel, karena dia sudah membangun tata kota yang sangat bagus. Lalu masih ada keluhan-keluhan memang dari masyarakat terkait dengan kesejahteraan dan efek terhadap lingkungan hidup ya. Tetapi beberapa petinggi Vale yang kami tanya, ini pertambangan Vale ini yang di Sorowako ini masa umur keekonomiannya sampai kapan? Nah, eksekutif Vale menjawab, tambang Vale yang di S Block dan West Block di Sorowako itu akan selesai tahun 2038. Saya bilang, setelah tahun 2038 itu mau ngapain? Aset-asetnya kalau negara mau beli ya silakan, kalau tidak ya di bumi hanguskan. Jadi sesederhana itu cara berpikirnya. Artinya apa? Jadi daerah yang menggantungkan diri pada tambang, hati-hati loh teman-teman. Masa depan daerah pasca tambang itu harus menjadi perhatian serius. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu datang ke sebuah negara pada saat cadangan atau cadangan tambangnya masih ekonomis, tetapi dia akan meninggalkan jejak tanpa ada reklamasi pasca tambang, merusak lingkungan hidup. Lalu daerah yang selama ini menggantungkan kesejahteraannya pada tambang berpindah, dan dia akan pusing sendiri dia mau ngapain setelah pasca tambang, karena seluruh lingkungannya dirusak. Coba teman-teman ke Papua, ke Timika, itu Erzberg itu 11 pegunungan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Begitu juga Grasberg, lubang menganga di bawahnya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nanti akan tambang 500 km di underground. Itu tambang yang sangat luas. Setelah tambang itu selesai, kemarin di YouTube saya wawancara juru bicara Freeport. Dia bilang begini, kalau operasi tambang underground itu berhenti 1 hari saja, itu pasti akan runtuh. Jadi coba bayangkan, 500 km kalau nggak ditambang, itu mau ngapain? Jadi saya berharap Bupati Manggarai Timur Andi Agas harus hati-hati untuk mengeluarkan berbagai, apalagi proses AMDAL di awal. Saya melihat kalau mengikuti orang-orang ekonomi bilang, Joseph Stiglitz ekonom yang menyohor dunia tahun 2001, katanya itu asimetri. Jadi perjanjiannya sangat tidak sejajar loh. Bahkan bupati ikut memfasilitasi korporasi, itu berbahaya loh. Jadi politik korporasi yang paling awal saya katakan tadi, mengirim uang suap ke pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah, gubernur dan bupati, dan itu harus hati-hati. Dan ini mungkin menurut kita ini
apa ya, uang DP atau apa begitulah. Ini kan kita nggak tahu, karena proses perjanjian awal saya kira perjanjian yang timpang. Bagaimana Anda melakukan sebuah perjanjian dengan masyarakat yang informasinya nggak sejajar? Jadi hati-hati. Jadi asimetri informasi dalam pasar itu akan membuat diskriminasi. Asimetri itu tidak akan terjadi kalau tidak ada asimetri kekuasaan. Artinya apa? Jadi kekuasaan itu lebih berpihak, lebih memfasilitasi korporasi dibandingkan berpihak pada kepentingan rakyat. Jadi saya berharap Pemda Pemprov NTT, Pemda Manggarai Timur hati-hati, sedikit bijak untuk mengeluarkan izin tambang. Kalau benar-benar ini terjadi, apalagi ini di perkampungan warga, ini adalah bupati pertama atau gubernur pertama di NTT yang menghilangkan sebuah komunitas pendatang. Jadi kampung itu adalah sebuah sejarah loh. Jadi sebuah komunitas budaya, tempat orang hidup, tempat orang mencari makan. Jadi ini berbahaya. Jadi jangan hanya untuk proses 10-20 tahun kita memberikan tanah kita ke investor. Jadi masyarakat di Lubuk dan Lingkololek saya kira harus dicerahkan. Teman-teman mahasiswa, teman-teman muda juga harus proaktif. Bila perlu kita sama-sama untuk menulis ke berbagai media untuk memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa keekonomian dari semen itu tidak sampai 10-20 tahun. Mungkin seumuran periode Pak Andi Agas lah. Enggak. Kalau saya berharap jangan 2 periode. Karena apa? Ini sudah kali kedua setelah memberikan daerah perbatasan ke Ngada, ini adalah kali kedua memberikan perkampungan warga ke investor. Ini sejarah buruk dalam proses penambangan karena ini akan melanggar tata ruang wilayah. Jadi teman-teman lihat bagaimana Pemda sangat sibuk untuk memfasilitasi warga untuk melakukan relokasi kampung. Karena kalau warga masih di tempat itu, di kampung itu, IUP, produksi dan segala macamnya nggak akan dikeluarkan. Jadi IUP hanya akan dikeluarkan kalau warganya sudah direlokasi. Makanya sekarang Pemda, Pemprov sangat aktif untuk melakukan lobby terhadap masyarakat. Dan ini adalah pekerjaan rumah bagi teman-teman, bagi kita semua supaya membantu masyarakat untuk memberi pencerahan bahwa masa depan kita itu bukan hanya satu-satunya dari tambang. Jadi persoalannya apakah pertanian kita selama ini tidak berdaya? Justru di sini persoalannya. Justru karena Pemdanya, Pemprovnya nggak pernah menyentuh itu sektor. Jadi pertanian kita itu dibiarkan tumbuh secara alamiah. Jadi nggak pernah disentuh oleh tangan negara. Jadi di Lubuk dan Lingkololek saya kira itu pertambangan lahan kering ya. Karena dominasi lahan kering di NTT itu sampai 80% ya. Kalau pengolahan lahan kering itu caranya agak berbeda. Butuh sentuhan dan kebijakan yang bagus dari Pemda dan Gubernur untuk bisa melakukan ekstensifikasi dan tentu pengolahan lahan kering tidak seperti lahan basah untuk sawah. Lahan kering itu menggunakan eskavator karena dia harus menggali semua. Kalau ada batu gamping itu dikeluarkan semua baru dikelola pakai traktor. Nanti di lahan kering nggak bisa tumbuh padi pasti nggak akan berkembang di sana. Tetapi harus ada pangan lokal. Maka gubernur yang sekarang Pak Victor Leskodat kita menghimbau agar melakukan reorientasi pangan. Jadi reorientasi pangan itu bukan hanya beras. Jadi kita menganggap bahwa pertanian kita identik dengan beras. Itu salah kaprah menurut saya. Jadi kita berharap ke Gubernur Victor Leskodat ketika dia di awal-awal masa pemerintahan banyak sekali yang punya harapan kepada dia ya dengan baik daerah itu. Jadi bukan memberikan daerah itu untuk investor tambang, itu adalah pekerjaan dari Pemda, dari Gubernur pemalas. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia menyerahkan daerah itu ke investor. Titik. Jadi urusan pengolahan, urusan manajemen daerah, urusan manajemen pertanian itu yang nggak urus. Maka
yang paling penting ke depan untuk NTT dan untuk Manggarai Timur menurut saya itu adalah melakukan reorientasi pangan. Reorientasi pangan itu adalah memberdayakan pangan-pangan lokal, jagung, mete dan segala macamnya itu diberdayakan, bukan hanya beras, padi dan segala macamnya. Ya teman-teman harus paham juga bahwa 3 Manggarai itu berkontribusi 36% terhadap stok beras NTT ya. Jadi Manggarai Timur 10,35%, Manggarai Barat 10,51%, Manggarai 19,sekian%. Jadi Pak Gubernur tolong dengar suara anak-anak muda bahwa reorientasi pangan itu penting untuk NTT ke depan. Jadi kita boleh bertukar, melakukan proses pertukaran di pasar. Kalau kita nggak punya semen, kita boleh bertukar di dalam perdagangan di Pulau Jawa, bertukar dengan kedelai, bertukar dengan sayur dan segala macam. Nah, saya kira teman-teman begitu saja ya.